Pusat Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-565 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jayanegara, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Indrawati sebagai Indreswari, Endang sebagai Mahadewi, Novia Mandagi sebagai Raja Padmi, Endah sebagai Pratnya Paramita, Sunario sebagai Arya Tadah, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Prabu Jayanegara mengumpulkan para penggawa kerajaan di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Para penggawa kerajaan, pegawai-pegawai istana yang lain, termasuk Rawadeng dan teman-temannya, berusaha memojokkan Sang Ramapati. Prabu Jayanegara masih belum yakin. Sekali lagi beliau minta ketegasan dari mereka. Aku minta ketegasan kalian. Jangan kalian memberikan kesaksian palsu. Jangan memfitnah Eyang Pati. Aku tahu siapa Eyang Pati. Coba kau, Rasmi. Ucapkan sekali lagi dengan tegas dan lantang pernyataanmu di bawah sumpah. Oh, Sang Prabu junjungan kami. Oh, Gusti Prabu Jayanegara milik seluruh kawula Majapahit. Hamba bersumpah, hamba rela dihukum berat
seandainya hamba berani memberikan kesaksian yang tidak nyata. Tapi sesungguhnya lah demikian, Gusti. Gusti Ramapati telah merencanakan merebut kekuasaan Paduka. Demikian pula hamba, Gusti Prabu. Hamba bersumpah di depan Gusti Prabu dan di depan Dewata Agung yang memerintah isi langit, bahwa hamba tidak akan memberikan kesaksian palsu, bahwa memang sebenarnya Gusti Ramapati telah merencanakan semua ini. Maka demikianlah, para penggawa kerajaan Majapahit mengucapkan kesaksiannya dengan lantang di bawah sumpah. Setelah Rasmi dan Rakuti, tiba giliran Rawadeng, kemudian menyusul Rayuyu, lalu Rabanyak dan Rapangsa, juga Ratanca. Selanjutnya giliran Rekrian Kanuruhan Empu Iwar, disusul kemudian Rekrian Kanuruhan Mapanji Elam, juga Rekrian Rangga Empu Pamatang, dan Empu Sidiwangsa ikut memberikan kesaksian. Demikian pula Rekrian Demung Empu Wahana dan Empu Pakuwuhan. Dan akhirnya Rekrian Tumenggung Empu Pamor dan Empu Menur mengangkat sumpah menjadi saksi hidup rencana perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Sang Ramapati. Prabu Jayanegara duduk terpekur di atas singgasana. Beliau nampak terpukul mendengar kesaksian di bawah sumpah yang dilakukan para penggawa kerajaan. Tapi nampaknya beliau masih juga belum puas. Prabu Jayanegara menoleh pada para ibu yang duduk di samping singgasana. Maaf, Ibu Mahadewi, Ibu Pratnya Paramita, Ibu Rajapatni, dan Ibu Indreswari. Kita semua sudah mendengar kesaksian yang diberikan para penggawa kerajaan. Sekarang, hamba ingin tahu pendapat para ibu. Kami pun bisa memberikan kesaksian, Jayanegara. Dan apa yang kami berikan sama persis dengan yang sudah mereka berikan. Maksud ibu, memang benar Eyang Pati berusaha merebut kekuasaan hamba? Jayanegara, kau tidak boleh silau. Jangan terpengaruh hubungan baikmu selama ini dengan Paman Ramapati. Kami menyaksikannya sendiri selama kau berada di Istana Kapopongan, Jayanegara. Istana Kaputren Majapahit dijaga ketat tanpa kami tahu apa sebabnya. Jayanegara, waktu itu kami sempat memanggil Paman Ramapati. Dan beliau mengatakan bahwa memang ada kelompok jahat yang bergerak secara rahasia di Istana Majapahit. Orang-orangnya sedang dicari, dan gerakan itu sedang dilacak. Kami semua memikirkan keadaanmu, Jayanegara. Tapi saat itu kami sama sekali tidak mencurigai bahwa Paman Ramapati lah dalangnya peristiwa ini. Kau tidak perlu ragu-ragu, Jayanegara. Saksi hidup cukup banyak, dan kukira mereka memberikan kesaksian yang benar. Dan sekarang semuanya tergantung padamu, Jayanegara. Terima kasih atas pendapat para ibu. Oh, Paman Aryatada. Sejak tadi saya tidak mendengar suaramu, Paman. Apakah Paman ingin mengemukakan sesuatu di depan para hadirin? Aryatada yang duduk bersila tak jauh dari penggawa-penggawa kerajaan yang lain segera menghaturkan sembah. Wajah pejabat kerajaan yang sudah mulai lanjut usia itu nampak sangat tenang. Tenang, berwibawa,
mencerminkan suatu sikap yang arif. Ampun Gusti Prabu. Gusti Prabu sudah mendengar sendiri kesaksian-kesaksian dari para penggawa kerajaan. Tidak seorang pun di antara mereka memberikan kesaksian yang berlawanan. Hampir seluruhnya memberikan kesaksian yang pada dasarnya membenarkan tuduhan Rasemi dan Rakuti bahwa ada usaha perebutan kekuasaan. Dan hal itu dilakukan oleh Kakang Ramapati, seorang patih Hamangkubumi, seorang pembesar kerajaan yang sudah lama bekerja di negeri ini, dan yang selama ini membantu Paduka menyelenggarakan pemerintahan. Ampun Gusti Prabu, menurut hamba, menurut pandangan dan wawasan hamba, Gusti Prabu tidak perlu ragu-ragu. Benar apa yang dikemukakan para ibu. Gusti Prabu jangan terpengaruh hubungan baik dengan Kakang Ramapati. Gusti Prabu harus menegakkan kebenaran serta keadilan di negeri Paduka. Jadi bagaimana pendapatmu, Paman Aryatada? Apa benar Eyang Pati bermaksud merebut kekuasaanku? Ampun Gusti Prabu junjungan kami. Kalau memang Kakang Ramapati tidak melakukan kesalahan, dia pasti hadir di Balai Paseban Agung ini. Tapi hamba sejak tadi belum melihatnya. Prabu Jayanegara tertegun mendengar kata-kata Aryatada. Demikian pula para hadirin. Demikian pula para ibu. Mereka baru menyadari bahwa Sang Ramapati tidak hadir bersama mereka di Balai Paseban Agung. Kau benar, Paman Tada. Sekarang aku minta kehadiran Eyang Pati. Nah, kau Rakuti, pergilah ke Wisma Eyang Pati. Suruh dia menghadap sekarang juga. Ampun Gusti Prabu. Sejak semalam, Gusti Ramapati sudah meninggalkan istana Majapahit. Apa? Eyang Pati meninggalkan istana Majapahit? Bagaimana bisa begitu? Ampun Gusti Prabu, kami sendiri tidak tahu mengapa Gusti Ramapati meninggalkan istana Majapahit secara diam-diam. Padahal kami sudah menugaskan 20 orang prajurit untuk menjaga pintu gapura wismanya. Kalau memang begitu, artinya Eyang Pati telah melarikan diri. Artinya dia telah membuka sendiri kedok kejahatannya. Artinya dia telah mengakui kesalahannya. Aku sama sekali tidak menduga. Baiklah, baik. Sekarang aku percaya kesaksian kalian. Dan tentu saja, aku akan bertindak tegas. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selesai memimpin pertemuan agung, Prabu Jayanegara melangkah ke Istana Kaputren. Beberapa saat kemudian, Sang Prabu sudah duduk bersama para ibu. Duduklah baik-baik, Jayanegara, dan dengarkan perkataan kami. Ya, Ibu Mahadewi. Peristiwa yang baru saja terjadi di Istana Majapahit merupakan pelajaran yang sangat penting bagimu, Jayanegara. Selama ini kau sering berada di Istana Kapopongan. Kau sering melalaikan tugas dan kewajibanmu sebagai seorang raja, Jayanegara. Itu kelalaian yang sangat besar, Jayanegara. Kelalaian seperti itu bisa mendatangkan bencana bagi negerimu sendiri. Ya, Ibu Pratnya Paramita. Jayanegara. Ya, Ibu Mahadewi.
Sekarang kau sudah membuktikan sendiri bahwa orang yang selama ini kau percaya ternyata justru menyimpan niat-niat yang kurang baik. Siapa yang tidak kenal Paman Ramapati? Senyumnya ramah sekali, tata kramanya halus, dan gaya bicaranya penuh diwarnai gaya bicara seorang bangsawan. Kata-katanya sangat lembut serta meyakinkan, dan kita semua telah terlena sekian lama. Benar, Ibu Mahadewi. Hamba sendiri juga tidak pernah menduga bahwa Eyang Pati ternyata menyimpan maksud-maksud yang sangat busuk dan kotor. Baru sekarang hamba menyadarinya. Karena itu Jayanegara, sebagai seorang raja, matamu harus awas. Demikian pula telingamu. Kau boleh saja percaya pada para pembantumu yang kau anggap setia dan berbakti. Tapi jangan sampai hilang kewaspadaanmu. Benar, Ibu Raja Patni. Hamba telah lengah. Dan akibatnya, hamba hampir saja kehilangan kekuasaan. Bukan kekuasaan yang terpenting, Jayanegara. Tapi yang lebih utama ialah bersikap adil pada para kaula. Jika kau menyalahgunakan kekuasaan itu, justru kekuasaan yang banyak didambakan orang menjadi tidak ada artinya. Kekuasaan hanyalah sebuah lambang, dan seringkali kekuasaan hanyalah berupa kata-kata kosong. Ya, Ibu Indreswari. Mulai sekarang, hamba akan berhati-hati. Lalu bagaimana sikapmu, Jayanegara? Setelah terbukti Paman Ramapati bersalah, apa yang akan kau lakukan? Hamba berjanji akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, Ibu Mahadewi. Bagus. Kau tidak perlu ragu-ragu mengenai hal ini, Jayanegara. Setiap penggawa kerajaan yang berjasa patut mendapat ganjaran. Dan mereka yang bersalah patut mendapat hukuman. Benar, Ibu Mahadewi. Sebentar, Jayanegara. Karena Paman Ramapati sudah meninggalkan istana. Karena sekarang beliau sudah menjadi seorang pelarian. Akibatnya istana kepatihan kosong. Lalu apa rencanamu selanjutnya, Jayanegara? Kukira sebaiknya kau segera menunjuk orang lain untuk menggantikan kedudukan Paman Ramapati. Ya, harus ada yang menjadi Patih Hamangkubumi. Ampun, Ibu Raja Patni. Untuk sementara ini, biarlah jabatan Patih Hamangkubumi hamba pegang sendiri. Hamba masih belum bisa mempercayai orang, karena hamba masih terkejut melihat kenyataan seperti ini. Baiklah, Jayanegara. Itu tidak menjadi soal. Kalau memang kau belum bisa menunjuk penggantinya, kukira tidak apa-apa. Yang penting, mulai sekarang kau harus membenahi dirimu sendiri. Jangan sampai lengah. Jangan kau anggap remeh soal-soal pemerintahan sebuah negeri. Hal sekecil apapun harus mendapat perhatian yang pantas. Sebab adanya persoalan besar karena persoalan kecil yang dibiarkan berlarut-larut. Iya, Ibu Mahadewi. Sekarang hamba mohon diri. Hamba akan segera mengutus orang-orang untuk mencari Eyang Pati. Selesai menghadap para ibu, Prabu Jayanegara segera meninggalkan istana Kaputren. Beliau melangkah dikawal 10 orang prajurit. Dan tak lama kemudian, beliau sudah tiba di ruangan pribadi raja. Ternyata Rasmi dan Rakuti sudah menunggu di sana. Prabu Jayanegara melampaikan tangannya, menyuruh agar Rasmi dan Rakuti masuk ke ruangan dalam.
Rasemi, dan kau Rakuti. Ya, Gusti Prabu. Coba, aku ingin mendengar penjelasanmu. Kita semua tahu bahwa ternyata Eyang Pati tidak bisa dipercaya. Si tua bangka itu ternyata ada udang di balik batu. Sikapnya yang bermanis-manis selama ini rupanya mengandung maksud jahat dan kotor. Untung kalian berdua segera bertindak dengan cepat dan tepat. Kalau sampai terlambat, pasti akan terjadi banjir darah di Istana Majapahit. Ampun Gusti Prabu. Kami semua merasa bersyukur hal yang mengerikan itu ternyata tidak terjadi. Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang ikut terlibat dalam perkara perebutan kekuasaan ini. Ya barangkali ada penggawa-penggawa kerajaan yang lain yang ikut berdiri di belakang Eyang Pati. Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya penggawa-penggawa kerajaan tidak ada yang setuju, termasuk kami, anak-anak asuh Gusti Ramapati. Benar, Gusti Prabu. Sebenarnya sudah agak lama Gusti Ramapati merencanakan perebutan kekuasaan itu. Tapi kami tidak berani melaporkannya pada Gusti Prabu. Kalian adalah pengalasan Wineh Suka. Kalian mempunyai hak untuk bertemu langsung padaku. Kalian mempunyai kewajiban untuk menjaga ketentraman Istana Majapahit ini. Ampun Gusti Prabu, kami mempunyai alasan mengapa kami tidak melapor. Karena kami tahu Gusti Prabu sangat percaya pada Gusti Ramapati. Kami takut nanti justru terjadi salah paham Gusti. Itulah sebabnya kami memilih diam. Baru setelah rencana itu mulai dilaksanakan, kami terpaksa mengambil tindakan. Baiklah. Sekarang dengar Rasemi dan kau Rakuti. Iya, Gusti Prabu. Kalian berdua aku beri tugas penting. Cari si tua busuk Ramapati sampai ketemu. Kalian berdua boleh membawa prajurit secukupnya. Kalian juga boleh menunjuk siapa saja untuk membantu tugas kalian. Kerjakan segala sesuatunya dengan baik. Aku ingin penjahat negara itu ditangkap. Kalau bisa, bawa dia dalam keadaan hidup ke Istana Majapahit. Tapi kalau tidak, kalian cukup membawa kepalanya saja. Ini perintahku. Perintah seorang raja. Nah, kerjakan sebaik-baiknya. Kalian boleh melakukan apa saja untuk mempermudah tugas-tugas kalian. Mengerti? Ya, Gusti Prabu. Hamba mengerti. Nah, berangkatlah sekarang. Aku tidak ingin mendengar kegagalan. Ampun Gusti Prabu, kami sekarang mohon diri. Dan kami berjanji akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk menjunjung keluhuran nama Paduka. Rasemi dan Rakuti menghaturkan sembah sebelum meninggalkan ruang pribadi raja. Mereka segera pergi ke alun-alun untuk menyiapkan prajurit. Mereka juga menghubungi Rawedeng dan kawan-kawannya. Hari itu juga mereka berangkat meninggalkan Istana Majapahit untuk mencari Sang Ramapati. Kita tidak bisa berkuda bersama-sama seperti ini, Rawedeng. Pasukan sebaiknya kita bagi menjadi 3 saja. Biarlah kau yang mengatur, Rasemi. Kami ikut saja. Kau, Rawedeng dan Rayuyu. Kalian berdua membawa 100 orang prajurit. Kalian bergerak menyusuri tepi hutan tarik menuju ke pesisir timur. Kalian bisa mengitari Bukit Njapan, kemudian mengambil arah kanan. Nanti kita akan bertemu lagi di sekitar desa Pongging. Kapan kita akan bertemu lagi, Rasemi? Dalam waktu 14 hari, kukira kita sudah bisa menjelajahi daerah-daerah di sekitar Majapahit. Dan setiap kali kalian memasuki sebuah desa, jangan lupa menyebarkan pengumuman. Katakan pada para kepala desa, agar mereka membantu kita menemukan Gusti Ramapati yang sekarang sudah menjadi buron pemerintah Majapahit. Baiklah. Ayo, Rayuyu. Kita bisa berangkat sekarang. Dan kau Rabanyak, Rapangsa, kalian juga membawa 100 orang prajurit.
Kalian bergerak melintasi kaki gunung Penanggungan. Sementara aku dan Rakuti akan menyusuri kaki gunung Arjuna sampai ke wilayah Kota Tua Singasari. Dan ingat, 14 hari lagi kita bertemu di sekitar desa Pongging. Baik, Rasemi. Ayo, Rapangsa. Kita berangkat sekarang. Si busuk Ramapati itu pasti bersembunyi di suatu tempat. Tidak mungkin dia berani keluar terang-terangan. Ramapati itu banyak akalnya, Rakuti. Dia pasti mempunyai cara untuk menyelamatkan diri. Tapi kita jangan sampai kalah, Rakuti. Kita akan terus memburunya. Ayo, Rakuti, kita tangkap musuh besar kita itu. Kita ringkus si tua Ramapati itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, Sang Ramapati masih dalam perjalanan pelarian. Pembesar kerajaan yang sudah lanjut usia itu, yang sekarang justru menjadi buron pemerintah Majapahit, duduk terguncang-guncang di atas kereta bersama istrinya. Kereta meluncur perlahan-lahan, melintasi tepi hutan setelah beberapa kali melewati daerah pedesaan. Matahari mulai condong ke arah barat. Sinarnya menjadi lemah. Langit berwarna kekuning-kuningan. Aduh, ampun Gusti. Sepertinya ada yang kurang beres. Sudah 2 kali kita berhenti, Kakatang. Ayo jalan terus. Aku tidak mau berhenti lagi. Aku tidak mau ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Ampun Gusti. Hamba mohon Gusti mau turun bareng sebentar. Sepertinya roda kereta goyang. Biarlah hamba memperbaikinya terlebih dahulu. Kakatang, kau bisa bekerja atau tidak? Sudahlah, Kakang. Kita turun saja dulu. Biar Kakatang memperbaiki roda kereta. Nyai, kau jangan memanjakan mereka. Mereka itu hanya para abdi. Mereka harus bekerja dengan baik. Mereka sudah bekerja dengan baik. Apanya yang baik? Mengurus roda kereta saja tidak becus. Seharusnya dia mempersiapkannya dengan baik sebelum berangkat. Aku tidak senang abdiku bekerja seperti ini. Ini namanya memperlambat perjalanan, menghambat. Aku tidak senang dihambat. Ampun Gusti. Kalau roda kereta tidak diperbaiki, hamba khawatir kereta akan ambruk di jalan, Gusti. Ini semua kesalahanmu. Kalian harus teliti. Bekerja dengan teliti. Jangan sembarangan saja. Kalian tahu siapa yang kalian bawa, Sudahlah, Kakang Ramapati. Jangan marah-marah terus. Kasihan mereka. Kau selalu memanjakan mereka, Nyai. Itulah sebabnya mereka menjadi lamban. Mereka tidak mampu bekerja dengan cepat dan sempurna. Selalu ada saja kesalahan. Lalu sekarang bagaimana? Apa kita akan naik kereta dan nanti jatuh bersama-sama di tengah jalan? Ya. Baiklah. Ayo kita turun. Tapi awas. Jangan lama-lama memperbaikinya. Ampun Gusti. Hamba tidak akan lama. Hamba hanya akan memperbaiki rodanya saja. Terserah. Tapi aku tidak mau menunggu terlalu lama. Dan kau Balabur, jangan diam saja. Bantu itu kawanmu. Iya Gusti. Harap Gusti Ramapati sabar menunggu. Sabar. Kalian ini hanya pandai bicara. Kalau aku tidak sabar, sudah kucambuk kamu.
terus menyumpah-nyumpah, Sang Ramapati terpaksa turun dari kereta. Bersama istrinya dia bergerak menjauhi kereta. Sementara Kak Katang dan Palabur sibuk membetulkan roda kereta yang rusak. Kita sudah menjadi buron pemerintah Majapahit, Kakang Ramapati. Mereka tidak akan bisa menangkap aku. Gusti Prabu Jayanegara pasti mengerahkan prajurit-prajuritnya untuk mencari kita. Karena itu, Nyai, kita jangan berhenti terus. 2 orang abdimu itu yang menjadi sebab. Mereka orang-orang bodoh. Mereka hanya membawa sial saja. Jangan begitu, Kakang. Mereka sudah bekerja cukup lama. Dan selama mereka bekerja, mereka selalu menjalankan tugasnya dengan baik dan setia. Ya, setia, tapi bodoh. Kakang Ramapati, kita harus menyadari keadaan kita sekarang ini. Tanpa bantuan mereka, apa yang bisa kita lakukan? Apa mungkin kau sendiri yang nanti akan duduk di atas kereta menjadi kusirnya? Sudahlah, Kakang. Jangan menyakiti hati mereka. Justru kita harus membesarkan hati mereka. Kita harus merasa terharu karena mereka tetap setia pada kita. Walaupun mereka tahu bahwa kita sedang jatuh. Jarang seorang abdi seperti mereka, Kakang. Ya, memang susah menemukan orang yang bisa dipercaya. Rawedeng dan teman-temannya itu contohnya. Mereka aku pelihara sejak masih menjadi gembel. Dan sekarang setelah menjadi orang pangkat, mereka malah menendang aku beramai-ramai. Susah mencari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Karena itu, Kakang Ramapati, jangan terlalu kasar. Kak Katang dan Balapur sudah mengorbankan segalanya untuk membela kepentingan kita. Dia sudah mau bersusah payah menemani kita dalam saat-saat seperti ini. Janganlah kau sakiti hati mereka. Ya, Nyai. Mereka memang orang-orang yang setia. Tapi itulah, seringkali mereka membuatku kesal. Sang Ramapati dan istrinya masih bercakap-cakap di bawah pohon ketika Kak Katang datang bersama Palabur. Mereka segera membungkuk memberikan hormat pada majikannya. Ampun, Gusti. Sekarang Gusti Ramapati sudah dapat meneruskan perjalanan. Sudah kalian perbaiki roda itu? Sudah, Gusti. Tidak akan copot di jalanan? Mudah-mudahan saja tidak, Gusti. Ya sudah kalau begitu. Ayo, Nyai. Kembali Sang Ramapati meneruskan perjalanan. Kereta kuda menyusuri tepi hutan yang gelap karena malam sudah benar-benar turun. Bulan muda mengambang di atas langit. Cahayanya taram-temaram menyinari pucuk-pucuk daun pohon. Setelah beberapa saat lamanya, kemudian mereka mulai keluar dari tepi hutan dan tiba di daerah yang berbukit-bukit. Mendadak Kak Katang kembali menarik tali kekang kudanya. Ada apa lagi, Kak Katang? Ampun, Gusti. Hamba mohon beribu ampun.
Sepertinya Gusti tidak dapat meneruskan perjalanan malam ini. Ada apa lagi? Ampun Gusti, roda kereta benar-benar mau copot. Kurang ajar. Kalian jangan main-main ya. Kami sudah berusaha memperbaikinya Gusti. Tapi karena terburu-buru, kami tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau malam ini Gusti sudi istirahat, kami tidak akan tidur. Malam ini kami akan memperbaiki roda kereta sampai benar-benar pulih seperti sedia kala, Gusti. Aduh. Kalian ini mempunyai otak apa tidak? Kalian menyuruhku istirahat. Istirahat di mana? Lihat saja. Tak ada sepotong pun rumah di sini. Apa aku harus tidur di tepi jalan? Di tengah-tengah tumpukan batu dan semak belukar? Dasar orang-orang bodoh. Kakang Ramapati, memang sebaiknya malam ini kita istirahat. Supaya besok pagi kita bisa menempuh perjalanan dalam keadaan yang lebih segar. Iya, istirahat di mana, Nyai? Ya, di mana saja, Kakang. Kau harus tahu bahwa sekarang ini kita tidak sedang berada di istana kepatihan. Kita harus segera dapat menyesuaikan diri. Kupikir tidak ada salahnya kita tidur di tepi jalan malam ini. Ampun Gusti Ramapati. Kalau Gusti berkenan istirahat, biarlah hamba akan mencarikan tempat yang kering. Ya, sudah. Cepat carikan tempat yang enak. Aku mau istirahat. Dan kalian berdua, kalian jangan tidur. Kalian harus terus bekerja membetulkan roda kereta yang rusak. Besok pagi aku tidak mau kalian masih ribut-ribut soal roda. Mengerti? Iya, Gusti. Kami akan berusaha sebaik-baiknya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam itu, Sang Ramapati terpaksa tidur di tepi jalan, di atas rumpun belukar di balik batu-batu padas. Sebuah tikar pandan dikelar menjadi alas tidur mereka. Sementara Kakatang dan Palabur sibuk membetulkan roda kereta, Sang Ramapati nampak sangat gelisah. Dia berusaha untuk tidur, tapi dia memang tidak biasa tidur dalam keadaan seperti itu. Ada apa, Kakang? Sejak tadi kau ribut terus. Aku tidak bisa tidur di tempat seperti ini, Nyai. Lihatlah, bagaimana aku, seorang pati Hamangku Bumi, harus tidur seperti ini. Kakang Ramapati, sekarang kau sudah tidak menjadi patih Hamangku Bumi lagi. Aku masih menjadi patih Hamangku Bumi, Nyai. Kedudukanku belum dicopot secara resmi. Kalau kedudukanmu dicopot secara resmi, artinya kita tertangkap. Sudah, Nyai. Jangan mengajak berbantah-bantah terus. Iya, memang. Sebaiknya kita segera tidur. Kembali Sang Ramapati memparingkan tubuhnya di atas tikar pandan. Tapi mendadak dia bangun kembali. Nyai Ramapati ikut terbangun. Ada apa? Nyai, biasanya di tempat seperti ini banyak ular berbisa. Aduh, Kakang. Mengapa kau masih juga belum menyadari apa yang sedang terjadi? Kita sudah menjadi pelarian sekarang. Kita sudah menjadi buron pemerintah. Kita tidak bisa berlaku seperti biasanya pada saat kita masih tinggal di istana kepatihan. Biasanya kita tidur di atas ranjang yang indah. Kita tidur di bawah atap istana kepatihan yang megah. Tapi sekarang... Nyai, sebenarnya aku takut tidur di tempat seperti ini. Kau di sebelah sini saja, Nyai. Aku di sebelah situ. Baiklah. Ayo kita bertukar tempat. Nah, di sini lebih enak, lebih hangat. Tapi
Rasa-rasanya aku tidak akan bisa tidur malam ini. Lihat saja, Nyai. Tidur tanpa atap, tanpa dinding ruangan. Tidur di tempat terbuka seperti ini. Lalu bagaimana? Kita mau duduk-duduk saja, menunggu Kakatang dan Balabur selesai memperbaiki roda. Tapi aku mengantuk sekali, Nyai. Mataku berat. Aku mau tidur, tapi aku tidak bisa tidur. Oh, Nyai, mengapa nasib kita begini celaka? Mengapa akhirnya di hari tua kita mengalami nasib seperti ini? Kita sudah menjadi gembel jalanan sekarang. Kita sudah kehilangan segala-galanya. Aku tidak mempunyai wibawa lagi. Tidak mempunyai pengaruh lagi. Kakang Ramapati, setidak-tidaknya kita masih harus mempunyai kepercayaan dan harga diri. Itulah yang terpenting. Oh, Nyai, kepercayaan dan harga diri. Apakah aku masih mempunyai kepercayaan dan harga diri? Aku sudah tidak memiliki apa-apa sekarang, kecuali tubuhku yang keriput dan nasibku yang malang. Oh, Ramapati, akhirnya kau menjadi gembel jalanan. Akhirnya kau menjadi gelandangan hina. Oh, Dewata Agung, oh Batara Agung, sungguh nista lelakon yang harus kusandang malam ini. Oh. Maka demikianlah, akhirnya Sang Ramapati, pembesar kerajaan itu pun tidur di tepi jalan. Dia tidak ubahnya seperti gembel jalanan. Sang Ramapati terus menyesali nasibnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu.